Waalaikumsalam Kak Tio. Gimana kabarnya hari ini, Bun ya? Alhamdulillah baik Kak Tio. Kak Tio gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya, Bu ya. Eh, Saya Bunia kan akan melakukan proses coaching hari ini. iya Kak Tio. Sebelumnya melakukan proses coaching, ada yang akan saya bicarakan terlebih dahulu kepada Bunia. Boleh Kak Tio. Sebagai kegiatan pra-observasinya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini untuk Bunia. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan rasa atau belum? Serta apakah Bunia sudah memberikan pertanyaan yang memancing coachee untuk bercerita atau belum? Dan bagaimana coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan dan dari coachnya. Kemudian dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bunia adalah kompetensi apakah yang akan Bunia kembangkan pada saat coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang Bunia kembangkan secara spesifik ingin diobservasi? Ya Kak Tio, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kira-kira Bunia indikator yang bagaimana yang Bunia inginkan pada proses coaching kita hari ini, coaching hari ini? Iya, saya ingin coachee saya ini menemukan solusi atas permasalahannya serta dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, berarti demikian dulu ya Bunia. Seperti kita hari ini, silakan Bunia untuk melaksanakan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bunia. Baik Pak. Assalamualaikum Bu Neri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bunia, alhamdulillah baik dan masih bersemangat Bunia. Ya, anak-anak di kelas bagaimana Bu Neri? Anak ini Bunia masih kurang lah semangatnya untuk belajar Bunia. Ya, baik. Ada apa ini? Apa yang ingin kita bicarakan hari ini Bu Neri? Ada satu hal yang akan saya bicarakan dengan Bunia. Saya ada kendala ini Bu dalam proses pembelajaran khususnya untuk literasi dan numerasi. Tapi insya Allah di pertemuan kita ini mungkin saya dapat mencerahkan dari kendala yang saya hadapi ini. Jadi siang ini Bu Neri ingin sharing tentang proses pembelajaran khususnya untuk literasi numerasi. Kemudian apa yang ingin Bu Neri dapatkan dari sharing kita siang ini Bu Neri? Harapan saya mendapatkan solusi terbaik lah Bu dari permasalahan kesulitan murid dalam berliterasi dan numerasi ini. Nah, dalam pembelajaran ketika misalnya ini Bu di awal pembelajaran kita di sekolah saya itu kan ada pembiasaan membaca Bu dan bercerita. Tapi saat membaca dan bercerita ini murid merasa takut untuk disuruh bercerita. Nah, kemudian pas pembelajaran IPA juga Bu, saya kan ngajar IPA. Itu waktu dimulai, jika mereka ditugaskan misalnya untuk membaca grafik, tabel, jadi anak-anak tuh merasa bingung dia Bu. Padahal dari SD kan mereka juga sudah belajar. Oh iya, jadi maunya dapat apa Bu Neri?
cara mengatasi bagaimana murid tertarik dengan literasi numerasi ini untuk pembelajaran itu. Iya. Baik, oke, Bu Neri. Dari paparan yang sudah Bu Neri berikan, murid itu situasinya seperti apa sekarang? Oh gitu, iya Bu. Di saat jam pembelajaran akan dimulai itu Bu, kami kan para guru sudah memberikan waktu dari sekolah itu 10 menit untuk murid agar dapat membaca di pojok baca. Kenyataannya masih banyak murid yang bermain-main dengan aktivitas mereka, ada yang ketawa-ketawa, lari-lari, dan memilih-milih buku misalnya Bu, dan lain sebagainya. Sehingga waktu yang 10 menit itu Bu habis begitu saja, kurang efektif lah waktunya itu Bu. Iya, baik. Oke, jadi kurang maksimal lah ya Bu dalam pelaksanaannya itu ya, waktu untuk berliterasinya. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu? Oke, ya Bu, yang mempengaruhi hal ini mungkin banyak juga ya Bu, banyak hal ya. Misalnya aja buku di pojok baca itu yang kurang. Kemudian murid ada yang datang terlambat Ibu, jadi kan membuyarkan konsentrasi lagi murid yang sudah ada di dalam. Serta ada beberapa murid yang masih kurang lancar membaca gitu. Oh iya, masih ada yang belum lancar membaca Bu Neri? Masih Bu, agak terbata-bata gitu. Dengan situasi itu, kemudian situasi apa yang diinginkan Bu Neri? Seperti apa? Saya menginginkan adanya efektivitas lah Bu, waktu yang 10 menit untuk berliterasi dengan baik gitu. Jadi waktu 10 menit itu memang kita gunakan untuk berliterasi dengan lancar sehingga mendapatkan pembiasaan saat jam pembelajaran berlangsung gitu. Nah, jadi murid tidak kewalahan lagi saat proses PBM, sudah terbiasa dengan literasi sehingga juga memudahkan untuk bernumerasi gitu. Iya, oke. Jadi keaktifan waktu itu untuk berliterasi itu, menurut Bu Neri apa yang bisa membuat hal itu terwujud? Yang bisa membuat terwujud ya Bu. Yang pertama kita mungkin meminimalisir segala gangguan itu, mulai dari murid datang terlambat, kemudian adanya buku-buku yang memadai, dan konsistennya guru untuk juga sangat dituntut Bu di sini ya, sehingga bisa mewujudkan murid yang berliterasi dan numerasi. Iya, ya Bu Neri, berarti konsisten yang dibutuhkan ya. Kira-kira ada gagasan lain atau gagasan apa yang digunakan untuk mewujudkan hal yang Ibu Neri paparkan tadi? Oke, gagasan yang untuk saat ini saya dalam terpikir oleh saya itu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, wakil, guru-guru maupun tata usaha ya Bu. Kemudian saat saya di dalam kelas yang waktu 10 menit itu di awal pembelajaran itu akan saya manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, pertama juga mungkin saya harus masuk tepat waktu, kemudian memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Lalu saat berliterasi dan numerasi itu saya akan mengajak murid saya untuk memilih buku secara berurutan. Jadi mereka berurutan antri. Nah, setelah bukunya dapat, saya beri waktu itu 4 menit untuk mereka membaca. Kemudian nanti saya pilih beberapa atau 1 atau 2 orang untuk murid itu menceritakan ulang buku yang mereka baca itu Bu. Kemudian setelah itu untuk numerasi ya Bu ya, mungkin saya akan menyediakan sebuah soal berbentuk grafik atau tabel contohnya begitu. Nah itu akan saya jalankan secara konsisten insyaallah Bu. Wah, mantap sekali ya Bu Neri. Jadi dari berkolaborasi tadi ya, kemudian memaksimalkan waktu, kemudian dengan trik-trik yang Bu Neri lakukan, apa yang harus Bu Neri siapkan untuk melaksanakan kegiatan itu? Yang harus saya siapkan itu disiplin diri itu Bu, tidak terlambat datang ke sekolah sehingga tidak kita diburu waktu lah Bu ya. Nah yang kedua itu mencukupkan buku-buku yang ada di pojok baca. Mungkin saya bisa meminjam buku di perpustakaan atau kita bisa nanti berbicara dengan murid kalau ada bukunya di rumah yang maksudnya yang belum terpakai itu bisa kita simpan di pojok baca dan bisa dibaca oleh teman-temannya. Kemudian konsisten dengan apa yang sudah saya jalani dan saling bertukar pikiran dengan rekan sejawat. Iya, oke Bu Neri, dengan rencana-rencana yang sudah Bu Neri siapkan tadi, seberapa yakin Bu Neri apa rencana itu akan bisa berjalan? Saya memiliki keyakinan yang kuat Bu
dari kegiatan pembiasaan ini bisa menumbuhkan literasi dan numerasi di awal pembelajaran akan berjalan dengan efektif jika pembiasaan tersebut setiap hari kita lakukan ya Bu ya, baik dengan guru siapa saja itu, berarti tidak hanya dengan saya aja, dengan guru-guru teman yang lain juga. Jadi sangat penting sekali itu berkolaborasi dengan guru lah. Kemudian apa kriteria yang Ibu Neri inginkan setelah kegiatan ini terlaksana? Kriteria yang saya inginkan, saya ingin murid saya lebih aktif, tidak malu-malu lagi saat diskusi, tidak saling saat diskusi itu jangan saya bu, jadi sudah maulah untuk berdiskusi, presentasi gitu Bu, maupun saat bertanya, menyampaikan pendapat, serta juga dapat membaca tabel, mungkin grafik dalam pembelajaran berhitung lah. Kemudian apalagi kriterianya? Saya tidak menutup kemungkinan Bu, mungkin juga nanti siswa kita mampu untuk membuat sebuah karya ilmiah Bu. Kemudian mereka juga tidak terbebani, kan sebentar lagi kita mau ANBK nih Bu, jadi mereka tidak terbebani dengan soal-soal ANBK, kan sama-sama kita ketahui Bu, yang soalnya harus literasi dan numerasi, soalnya yang panjang, jadi murid dapatlah dan tidak terbebani karena sudah melakukan pembiasaan ini Bu. Mantap sekali Bu Neri. Kemudian apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi Bu Neri? Oke, yang akan saya lakukan Bu, menerapkannya di kelas yang pertama. Kemudian saya akan mengajak teman-teman untuk berkolaborasi bersama. Ya, baik. Siapa yang akan Bu Neri ajak untuk berkolaborasi bersama itu? Iya. Sebenarnya sebelum mengajak rekan guru, saya berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah Ibu. Iya. Kemudian baru bersama rekan-rekan guru itu kita bersama untuk menegakkan literasi numerasi. Kemudian bagaimana Bu Neri bisa memastikan hal ini bisa berjalan? Untuk memastikan hal ini bisa berjalan dengan baik, saya membentuk tim Bu. Kan ada itu Bu di piket. Kalau di sekolah saya kan ada 3 orang. Jadi di antara 3 ini satu nanti akan ikut tim dengan saya, datang ke lokal-lokal mana yang sudah melakukan literasi atau yang belum melakukan literasi. Kemudian ada lagi yang akan dimintai bantuan Bu Neri? Kalau memungkinkan orang tua Bu. Baik, seperti apa bantuan yang harus diberikan oleh orang tua itu? Kalau orang tua Bu, mungkin kita yang pertama itu batasi penggunaan handphone. Karena di handphone ini rata-rata anak kita hilanglah berliterasinya Bu, membacanya, mereka sibuk dengan game. Kemudian itu melakukan pembiasaan berkomunikasi dengan anak. Nah, kalau pembiasaan komunikasi dengan anak sudah kita lakukan, itu pembiasaan pasti kita bercerita lah Bu, setiap pulang sekolah, apa yang menarik hari ini Ananda, bagaimana di sekolahnya, gurunya. Jadi kalau kita sudah membiasakan pembiasaan di rumah untuk bercerita, mereka akan lebih mudah juga untuk melakukan bercerita di sekolah lah. Iya, baiklah Bu Neri, kita sudah di penghujung sesi ini Bu Neri. Nah, kemudian apa yang bisa Bu Neri simpulkan dari sesi kita ini? Yang dapat saya simpulkan Bu, untuk berliterasi dan numerasi ini kita butuh sekali pembiasaan, kedisiplinan untuk mewujudkan literasi dan numerasi. Baiklah Bu Neri, kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Semoga mudah-mudahan sukses untuk kegiatannya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama Bu Neri. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Kak Tio. Bu Nia tadi kan sudah melakukan coaching yang tadi ya, yang dengan Bu Neri. Iya Pak, alhamdulillah sudah Pak. Oke Bu Nia, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi ini. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bu Nia lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alutirta dan Rasa, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga Alu tersebut dapat menggali Poci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya gitu Pak.
Oke Bunia, kalau menurut saya ya sebagai observan, tadi saat proses coaching Bunia dan Bu Neri tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, serta Bunia juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik kepada Bu Neri, sehingganya Bu Neri bisa menemukan solusi dari permasalahannya, serta coaching yang dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir dari saya ya Bunya, sebelum kita akhiri, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Bunya lakukan tadi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik Bunya, sehingga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan baik ya Bunya, tetap semangat Bunya. Demikian mungkin apa kita hari ini, observasi saya hari ini, semoga bermanfaat bagi Bunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.